Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel YouTube Tika Meka. Selamat datang yang baru saja bergabung dan salam kenal buat semuanya teman-teman yang baru saja melihat video Tika Meka, yang baru saja video ini lewat beranda kalian. Salam kenal semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, aktifin juga tombol notifikasinya. Share juga kalau sekiranya ada gunanya. Tapi makasih banget yang udah mau dukung channel ini. Doain terus semoga bisa upload video yang lebih bermanfaat lagi, yang lebih baik lagi. Kalau kalian ada kritik, saran, ide ataupun apapun itu, boleh kalian tuliskan di kolom komentar. Gila ya, datang-datang langsung ditodong gitu ya. Guys, di video kali ini aku ada salah satu temen aku. Dia salah satu pekerja BMI juga di Hong Kong. Siapakah dia? Langsung saja aku panggilkan namanya. Dia ada di sebelah aku, namanya Ani Naya. Halo Mbak Ani. Makasih. Aku panggilnya apa nih, Mbak Ani, Cece atau siapa? Terserah. Terserah katanya guys. Oke, aku panggilnya Kak Ce Ani aja ya. Kak Ce Ani, Iya. apa kabar? Kabar baik. Namanya siapa? Ani. Ani Naya Ani Naya. Aslinya dari mana nih? dari Brebes. Dari Brebes? Oh, di Hong Kong udah berapa tahun nih? Udah tiga tahun 3 tahun kontrak. Sebelumnya di mana aja? di Ex Taiwan. mana? Oh, ex Taiwan. Ex Taiwan Singapura. berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Di Hong Kong udah Di 3 Hong tahun. Kong 3 tahun. Di Singapura? 4 tahun. Gila, Singapura dia udah berkelana kemana-mana ini. Alhamdulillah. Pengalamannya udah banyak banget pasti Berkat ya guys. doa orang tua menjadi Amin, seperti Masya ini. Allah. Alhamdulillah. Amin. Amin tuh. Memang ya doa orang tua itu sangat mustajab Iya. ya. Malah Makanya justru jangan sekali-kali- punya suami malah tidak mendukung sama sekali, malah berantakan. Jadi yang benar-benar kayak ngedukung, yang benar-benar Ya malah support. dia malah nyurung sih, dorong aku pergi ke luar negeri, tapi karena punya anak kan pengennya kumpul sama anak lah. Karena udah dari dulu tuh kerja keras, kerja. Tapi setelah nikah tuh pengen sama anak-anak, hidup bersama anak-anak gitu. Tapi setelah itu Setelah pernikahan berjalan, masalah masanya ekonomi akhirnya memutuskan ribet untuk untuk pergi ke sini, ke Hong Kong. ya, jadi demi bekerja, mencukupi anak-anak, kebutuhan keluarga ya intinya ya. Terus Kak Cian ini berniat ibadah untuk bekerja ke luar negeri. Luar negeri. Itu dari tahun berapa? Kapan? Pas waktu mulai merantau itu. Sesudah Sesudah nikah atau emang udah dari sebelum nikah? Sebelum nikah. Oh, dari sebelum nikah udah mulai merantau di Singapura. Di Singapura itu Di Singapura kerja jaga orang tua. oh, kerja jaga orang tua. Selama berapa tahun? Selama 2 tahun itu jaga jaga itu kerja rumah tangga. Terus pulang pergi lagi. Kedua kalinya itu jaga orang tua lah. Tapi majikan di sana gimana? Pengalamannya baik. Majikannya baik. Dapat bosnya baik, diperlakukan seperti keluarga. gimana Seperti perlakuan? keluarga. Iya. Malah dulu kan nggak pernah libur, nggak boleh libur. Ya alhamdulillah duitnya berkah. Nah, jadi selama di Singapura 3 tahun ada hasil. Ada alhamdulillah. Ada hasil guys, Ada 3 hasil. tahun itu. Terus yang Singapura Taiwan malah hasil jadi buat beli sedikit, ada berhasilan lah. Tanah atau rumah. Sawah. Alhamdulillah, masya Allah guys. Semoga teman-teman jadi motivasi Tapi semangat ya. dulu waktu masih sama orang tua, malah sekarang nggak sama orang tua, malah uangnya habis. Oh, jadi sebelum nikah itu sudah pengalaman merantau ke Singapura, dan setelah itu waktu belum nikah didukung sama orang tua ya. Alhamdulillah, Iya, berkah doa orang alhamdulillah. tua terkabul. Dia bekerja sungguh-sungguh, tidak ambil libur. Sampai ke Taiwan pun majikan yang izinin libur, malah aku yang minta libur 1 kali, malah dikasih libur, liburnya sebulan 1 kali. Tapi alhamdulillah bisa. Tapi bisa. setelah pulang dari Singapura masih single terus berangkat ke Taiwan atau kemudian? Nah, setelah pulang dari Singapura aku pergi ke Taiwan. Oh, 3 tahun, 3 tahun. setelah pergi ke finish kontrak
di Taiwan pulang nikah. Oh, jadi ke Singapura 3 tahun, finish pulang ke Indonesia, istirahat di Indonesia berapa lama? Indonesia anak ke-1. Katanya belum nikah, gimana? Enggak, ke Taiwan dulu baru nikah, terus punya anak. Oh lah iya, berarti kan dari Singapura nih pulang ke Indo kan, terus Pulang ke Indo, pergi ke Taiwan. Ke Taiwan lagi. Di Berangkat Taiwan ke berapa lama Taiwan itu? 3 tahun. 3 tahun. Hasil dari Taiwan ada hasil? Alhamdulillah itu dari Singapura dari sama Singapura, dari Taiwan dibelikan sawah. Iya, berhektar-hektar ini pasti. Enggak lah. Ya alhamdulillah, berkah orang tua berkah lah. ya orang tua. Akhirnya agak turun punya kepotong. aslinya terus punya suami berantakan, pergi lagi. Oh, jadi setelah dari Taiwan pulang nikah, ketemu jodoh. Iya. Ketemu jodoh terus menikah. Sampai 2018 baru pergi lagi ke sini. Oh, jadi selama pernikahan itu istirahat menjadi ibu rumah tangga itu berapa lama? Ya, 2005 aku nikah lah. Sampai 2018. Sampai 2018, 2005 2018 pisah. Oh, 2018 bisa berapa tahun guys? Coba kalian komentar ya, berapa tahun, hitung-hitungan matematikanya yang benar, jawabnya kalian akan dapat bonus. Jangan lupa ya, Subscribe. subscribe. Nanti dia juga bakal bikin channel YouTube ya, jangan lupa didukung juga, di subscribe. Oh, udah bikin ya tadi namanya Aninaya, tapi belum ada uploadan, nanti next pelan-pelan ya akan bikin. Jadi setelah pernikahan itu dikasih karuniai anak 3, alhamdulillah. Cewek cowok. Cowok 2, cewek 1. Oh, cewek 2. Cewek 2, cowok 2, cewek 1. Yang satu, yang pertama 2006 lahir. Yang kedua 2008, yang ketiga 2011. Gimana rasanya setelah nikah? Itu waktu berangkat ke Hong Kong masih dalam keadaan status suami istri atau sudah cerai? Oh, jadi setelah bercerai itu memutuskan kembali untuk berangkat ke luar negeri, ke Hong Kong. Iya. Anak-anak ditinggal sama siapa? Sama saudara. Oh, sama saudara. Tapi dari segi mantan suami ada kayak ngebantu finansial untuk anak-anaknya? Ya, kepinginnya anak-anak yang rawat mantan sih, tapi aku nggak ngizinin. Oh, tapi dia ada niat untuk karena kayak gimana sih? Iya, seorang ibu, anaknya walaupun dia nafkain lah, tapi dari kecil tuh sama aku terus. Tapi ada tanggung jawab ya ke anaknya sih. Ada. Mau menjilakin orang. Ya, aku nggak mau dendam sama siapapun, walaupun aku disakitin orang, insya Allah berkah dari Allah. Masya Allah ilmunya ya. Iya, aku nggak mau dendam. Biarlah Allah yang ngatur, Allah yang tahu, itu aja. Ikhlas ya, dendam, udah ikhlas itu ya. Orang dendam tuh nggak baik. Guys, dendam itu nggak baik ya. Aku nggak bakalan dendam kok. Kecuali dendamlah untuk menjadikan dirimu sukses, itu baru. Sejahat apapun orang itu, biarlah Allah yang ngurusin. Ya. Kita manusia, tidak pantas untuk dendam ya. Tidak baik. Nggak baik dendam. Walaupun aku udah selalu disakitin orang, tapi biarlah. Aku harus kuat, tetap kuat, semangat demi anak. Anak hartaku 3 itu masa yang tua ya, masa tua bekal doa, yang buat doa nyemangatin aku, yang anak-anaknya jadi soleh-solehah ya, supaya bisa. Iya, itu hartaku 3 yang menyemangati hidupku sampai sekarang. Aku kuat dan semangat buat anak-anak. Amin. Semoga sukses, berkah, itu aja. Ini di Hong Kong tapi komunikasi sama anak lancar, LDR-an ya? Alhamdulillah. Setiap hari ada komunikasi? Ada. Anak udah umur berapa yang paling gede? Yang paling gede 2006, Juni nanti depan 2000 berapa? 2022, 16 tahun. Oh, udah gede ya, udah bujang berarti nih. Bujang. Terus yang nomor 2 12 tahun lah.
Terus Yang paling kecil? Yang paling kecil 10-an. 10 tahun, cewek itu. Cewek. Itu yang cewek gimana Tapi cara itu komunikasinya? yang komunikasi itu dia kepengennya ibunya pulang. Oh, ibunya pulang. Mama jangan lama-lama di Hong Kong, Ya. pengen kumpul bareng. sedih. Ngapain lama-lama di situ ya Allah. Kalau anak udah ngomong kayak gitu ya. Mama di situ jangan lama-lama, kan waktu itu kan Lebaran kan. Dia puasa lah, 2 kali puasa tuh full semua. Lah sekarang sakit-sakit malah saya tambah umur malah sakit-sakit tuh. Sambil makan. Hatinya tuh ngegel saya sumpah. Terus dia tuh kepengennya bundanya pulang. Ya Allah, kapan pulang? Jangan lama-lama di situ, dia bilang gitu. Udah pengen kumpul-kumpul nggak yang Berarti gitu, selama di Hong kecil. Kong 3 tahun belum pernah pulang ya? Belum. Pengen pulang. Rencana mau berapa tahun nih? Pengennya sih 2023 pulang. 2003 pulang. Karena si kakak suruh aku pulang, katanya anak-anak harus dirawat dengan baik. Dia butuh ibunya, dia butuh kamu. Kamu di situ terus juga, anak-anak kasihan kan, walaupun ada yang rawat, tapi yang rawat itu ponakan yang rawat itu sama repotnya kan, dia punya anak kecil juga. Jadi anaknya dititipin sama sepupu ya? Ponakan. Ponakannya umur berapa itu? Udah berumah tangga? Berumah tangga anak 2. Terus dia repot lah, dia tukang. Iya. Terus yang istrinya punya anak 1 lagi masih bayi lah, dia repot juga. Otomatis dia kan kadang sibuk ngurusin ini itu kan, kadang nggak harus nawarin anak makan terus kan, anak-anak tuh butuh perhatian mungkin. Makanya dia tuh kepenginnya mamanya pulang cepet-cepet, nggak mau lama-lama di sini. Sekarang umur berapa nih Kak Ani? Udah tua. Pengalaman 41 nanti Agustus 42 masih di negara Hong Kong ya guys. Nah, semangatnya masih semangat untuk bekerja. pengennya semangat, pengen anaknya hidup normal, pengen anaknya sukses. Motivasi ya, yang jadi kayak buat semangat kerja itu anak ya. Orang tua nggak bisa, yang penting anak pinter gitu, kepengen cari uang buat anak sekolah tinggi, iya kepengen anaknya biar sekolah supaya dapat pekerjaan nantinya juga yang layak gitu. Jangan kayak ibunya itu jadi pembantu ya pembantu, yang penting halal, yang penting beres, yang penting bener gitulah. Tapi apa sih pengalaman itu selama ini yang paling membekas banget gitu? Pengalaman ngomong gini. Iya, maksudnya kerja. Ya apa gitu, dari kecil, sampai dari dewasa kecil, gitu. Maksudnya dari ada kecil. hal-hal yang paling diinget yang kayak bikin mungkin apa ya, yang bisa disampaikan ke teman-teman semua gitu, pesan-pesannya gitu. Pekerjaan apa? Ya maksudnya jangan begini. Ini aku pernah ngalamin satu hal seperti ini gitu. Trauma apa gitu punya. Menikah itu jangan asal menikah gitu, ketemu laki-laki itu. Yang gimana? masalah kerjaan tuh nggak jadi beban, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu rumah tangga. Jadi pengalaman rumah tangga yang paling kayak membekas, membuat Anda rapuh, trauma gitu. Jadi trauma dalam pernikahan rumah tangga. Kayak menemukan laki-laki lagi ya, kayak gimana belum terima gitu, belum sembuh ibaratnya dari luka kayak yang masih gimana gitulah. Tapi apa yang bisa di-sharing ke teman-teman dari rumah tangga ini? Pernikahan itu apa? Jangan asal nikah atau gimana? Atau awalnya butuh sih, komunikasi yang awalnya sih kepengennya selalu, orang namanya rumah tangga kan kepengennya ya satu seumur hidup ya. Nggak pengen rumah tangga sebentar udah cerai gitu kan. Pengennya siapapun orangnya pengen nikah ya pengen seumur hidup, besarin anak-anak, hidup bareng, segalanya itu penuh kebahagiaan gitu kan. Tapi namanya rumah tangga kan kadang ada masalah juga kan.
Pesennya untuk anak apa? Untuk anakku nggak yang cewek, nggak yang cowok. Doain ibu di sini supaya sukses juga buat kamu, dan kamu selalu jadi orang yang baik. Jangan pernah dendam sama orang lain, walaupun kalian disakiti orang. Kayak ibunya nggak pernah dendam sama sekali, walaupun disakiti tapi tetap semangat. Ibu sayang anak-anak ya? Aku sayang banget anak-anak. Ya, ibumu terpaksa ke sini, ya pengen kumpul bareng sama kalian, tapi gimana? Karena terpaksa harus ngidupin kamu, harus ngidupin anak-anak juga. Yang penting kamu semangat, doain orang tua di sini. Semangat belajarnya, semangat belajarnya, ibadahnya, yang terpenting agamanya. Jadi ya. anak yang soleh dan soleha. Amin. Buat biar berkah, sukses rezekinya. Biarlah orang yang nyakitin kita, biarlah Allah yang tahu. Nggak usah dendam. Aku ngajarin anak-anak nggak pernah dendam, walaupun disakiti, tapi nggak apa-apa. Yang penting Allah masih sayang sama aku dan anak-anak. Alhamdulillah ya, masih dikasih umur, masih dikasih kesehatan, masih anggota badan lengkap, masih dikasih pekerjaan ya. Alhamdulillah. Kita bersyukur masih bersyukur ada sama orang yang Allah. kayak lebih susah, bisa kita masih dengan badan yang lengkap, komplit, masih bisa bergerak. Alhamdulillah itu Alhamdulillah berkah berkah Allah. harus kita syukuri. Oke Mbak Syukurin Ani, makasih loh udah mau sharing-sharing. Semangat. Semangat, selalu semangat, demi anak-anak. kuat demi anak-anak. Alhamdulillah anak-anak juga ya, walaupun dia kangen, tapi aku di sini masih butuh uang buat biaya anak-anak sekolah. Ya, buat mewujudkan cita-cita Pengen kita, anaknya keluarga tuh kita ya. jangan kayak orang tuanya, jadi pembantu terus. Pengen anaknya sukses. Ya udah berapa lama? 3 tahun berarti nggak ketemu anaknya. Iya, 3 tahun. Tapi setiap hari bisa video call. Apa yang setiap kali video call anak-anak bilang ke Namanya orang tua, namanya anak kalau di orang tuanya jauh ya dijak ngobrol ya, yang ngobrol, yang kebanyakan ngobrol ibunya. Ya. Anaknya cuman diajak ngobrol, cuman iya. Tapi masih iya, masih kayak ada komunikasi, masih bisa setiap tapi hari. dia nggak bisa ngomongnya karena mungkin kangen juga sih. Dia Tapi- tuh kalau di rumah kemarin Lebaran aja dia sakit. Ya. Tapi sekarang udah sehat. Ya alhamdulillah sih udah sehat. Malah ke dokter 2 kali. Makanya kakakku nyuruh aku pulang. Oke Mbak Ani, ini durasinya udah panjang. Makasih loh udah mau sharing-sharing ya. Aku mohon maaf lahir batin kalau di sini ada ucapan aku sama-sama. yang kurang berkenan. Semangat terus. Semoga lancar rezekinya, berkah dunia dan akhiratnya. Oke guys, sekian videonya sharing-sharing sama Kak Ciani. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah ngedukung channel ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and aktifin juga tombol notification-nya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.